kalau demi lurah, demi kepala desa, rela mengorbankan nyawa, kenapa buat anak cucu Nabi kalian gak rela mengorbankan nyawa? Maka saya tanya kepada orang Madura, siap atau tidak mengorbankan nyawa demi ulama, demi ustadz, demi kiai, demi habaib? Siap korbankan nyawa, siap korbankan darah. Nah, ada ustadz sekarang, ustadz zaman now, kiai zaman now, nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada. Habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Saya kalau mau bawa dalil kepanjangan sampai malam nanti. Kalau dia bilang 3 hari 3 malam, kalau saya 1 bulan nggak habis kita bakal bahas itu. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madura memang kita kenal berwatak keras, tetapi secara umum masyarakat masih terkontrol dengan baik. Jadi narasi siap mati, siap bela ulama sampai mati, itu sangatlah relevan dan cocok bila mana ada perang melawan orang-orang kafir atau kelompok-kelompok yang ingin membunuh kiai atau membunuh ulama atau habib sekalipun. Bolehlah masyarakat Madura memperjuangkan pembelaan mereka terhadap Duriyah itu apabila betul-betul punya dalil dan bukti sehingga layak untuk diyakini bahwa para habib itu adalah zuriyah Rasulullah. Tetapi ingatlah, jangan sampai kita salah membela siapa orang-orang yang harus kita bela. Beberapa hal yang perlu dipahami, terutama umat Islam di Madura dan umat Islam Indonesia pada umumnya, berkaitan dengan narasi Habib Bahar Smith di Madura beberapa hari yang lalu. Pertama, perlu Anda ketahui bahwa Madura adalah kota santri, tempat tumbuhnya ribuan pesantren yang hampir ada di setiap sudut kampung. Kedua, Madura adalah tempat lahirnya tokoh besar Syekhona Holil, guru besar masyarakat Nahdien. Beliau merupakan guru besar, pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang menjadi persoalan saat ini, jelaslah bahwa narasi yang dibangun berbau doktrin dan provokasi oleh Habib Bahar Smith itu sangatlah tidak relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Umat Islam di Madura saat ini sangatlah aman dan tentram dalam mengamalkan ibadah dan menjalankan syariah. Apa yang didoktrinkan Bahar Smith itu, kalau dipahami dengan akal sehat, kita mengerti siapa sebenarnya yang diuntungkan dari narasi doktrin-doktrin sesat bahwa umat Islam harus berani membela Habib dengan nyawa, umat Islam harus siap membela sampai mati. Dari itu, dengan akal yang masih waras pula, umat Islam sampai saat ini tentunya akan balik bertanya, apa yang harus dibela? Kenapa harus dibela sampai mati? Seandainya masyarakat Madura sendiri ingin membela Habib-Habib yang nasabnya diragukan itu, seharusnya masyarakat santri Madura bahu-membahu mencari kitab sebagai dasar keyakinan, hujah atau dalil, atau argumentasi ilmiah, dan mengajak bertukar pandangan dengan Kiai Haji Imaduddin Ustman. Sebagaimana yang telah dilakukan Kiai Zaini, Kiai muda asal Madura, yang sampai saat ini tanggapan dan pandangannya sangat jujur dalam pembahasan beliau pada persoalan nasab ini. Kalaupun Habib Bahar dalam narasinya mengaitkan dengan sebuah kasus yang terjadi di Madura, seperti yang sering terjadi pada kasus kematian Carok karena persengketaan pemilihan kepala desa atau hal lain terkait harga diri. Bukan berarti masyarakat Madura mudah digiring untuk melakukan hal-hal semacam itu. Bagi masyarakat Madura, Carok bukanlah bergerombol dan bukan keroyokan. Carok bagi masyarakat Madura 1 lawan 1.
atau satu keluarga lawan satu keluarga, namun tidak lantas satu kampung menjadi ribut semua. Masyarakat Madura lebih akan sangat bijaksana bersikap bila suatu masalah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Walaupun terlihat keras, tetapi di Madura sendiri tidak pernah terjadi kasus tawuran. Kalaupun terjadi keributan, mereka memilih satu lawan satu. Mereka melakukan perjanjian di mana, persoalannya apa, dan mereka tidak akan melibatkan orang lain. Jadi, masyarakat Madura tidaklah semudah itu untuk diajak ribut, apalagi tawuran satu kampung. Masyarakat Madura sangatlah patuh kepada kiai, patuh kepada guru-guru. Dan tidak akan mungkin kiai dan guru-guru mereka mengajarkan bahwa nyawa itu murah. Terutama dalam menyelesaikan masalah yang harus selesai dengan pembunuhan. Dalam kasus pemilihan kepala desa, ketika ada kasus kematian sebab soal pro kontra antara calon kepala desa, hal itu terjadi dimungkinkan karena adanya kecurangan, tidak puas dengan hasil suara, atau persoalan-persoalan persaingan lain yang susah dikendalikan. Namun demikian, hal itu tidak kemudian menjadi persoalan massal sehingga satu kampung bertarung. Kiai Zaini, sebagai salah satu masyarakat Madura berpendapat bahwa narasi-narasi siap mati bela ulama, siap mati bela keturunan Rasulullah, semua itu dimaksudkan untuk menyelamatkan, kalaupun harus mengorbankan nyawa. Seperti halnya di zaman Nabi, para sahabat seluruhnya siap berperang di medan juang untuk membela Islam. Mereka semua siap membela Rasulullah walau mengorbankan nyawa sekalipun. Kalau hanya persoalan Habib yang diragukan keilmuannya, diragukan nasabnya, maka cara membelanya tentu saja bukan dengan nyawa. Apakah menjamin bahwa apa yang kita bela itu benar? Kalau tidak, itu disebut dengan mati konyol. Sementara syariat mewajibkan, kita hendaknya senantiasa menjaga nyawa. Nyawa itu mahal, tak mungkin harga nyawa sebanding dengan apapun. Dari itu, tidak boleh nyawa itu kita korbankan hanya untuk sesuatu yang tidak jelas. Berapa banyak orang yang mengorbankan nyawanya hanya karena merasa bahwa dia ada di jalan yang benar. Padahal, dia sedang tertipu dan konyol, sedang dikuasai hawa nafsunya, sampai rela mati hanya untuk hal-hal yang tidak semestinya harus dibayar dengan nyawa. Ingatlah, masyarakat Madura tidaklah sekolot seperti yang difikirkan Bahar Smith yang dalam pikirannya terkesan main bunuh, adu bacok, adu celurit. Apalagi, seiring perkembangan zaman, Madura saat ini sudah banyak mengalami kemajuan, terutama bidang pendidikan. Tak jauh berbeda, seperti tempat-tempat lain, di Madura ketika berkumpul bersama, apalagi ada orator yang membangkitkan semangat, pastilah suara-suara takbir, Allahu Akbar, dan ditanya siap, mereka akan semangat menjawab, siap, karena semangat menggebu-gebu. Tetapi bagaimanapun, hal-hal yang dilabel dengan perjuangan, tetaplah harus dikawal dengan ilmu, harus dikawal oleh hukum yang berlaku, harus dikawal dengan aturan-aturan, sehingga tidak keluar dari jalur yang benar. Kalau keluar dari aturan yang benar, tentu hukum juga tidak akan membenarkan, walaupun atas nama apapun. Karena apapun itu butuh aturan main yang benar, sesuai dengan aturan hukum. Sebagaimana melaksanakan sholat bagi seorang muslim, itu benar. Dan menjadi tidak benar, kalau sholatnya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar. Seperti tidak berwudu, tidak menutupi aurat, dan lain-lain. Artinya, tidak semua yang diniatkan dengan benar itu, lalu kemudian menjadi benar. Semua harus ada aturan main, ada tata cara yang benar yang harus diikuti. Yang harus diperhatikan, jangan sampai masalah ini berkembang menjadi besar kemudian menjadi konflik. Entah itu konflik antar keturunan Wali Songo,
dan keturunan Ba'alawi atau konflik antara para kiai dengan para habib dan sebagainya. Bagi kaum santri, perbedaan pendapat adalah sunnatullah, hal yang sudah terbiasa dengan berbagai dinamika perdebatan. Kita sudah terbiasa dengan berseberang pendapat. Tetapi, itu tidak harus diselesaikan dengan siap mati sia-sia oleh sebab kebodohan dan keegoan. Negara kita membebaskan siapapun untuk berpendapat dalam batas-batas kewajaran dan berdasar keilmuan. Selama tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang mempersekusi atau mengancam nyawa, dan selama semua masih dinamis, masih berjalan pada jalur keilmuan, kita tidak boleh memprovokasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, baik hukum negara ataupun hukum syariat. Dari itu, soal bela-membela, kita masyarakat Indonesia harus paham dan mengerti cara membela yang benar, bagaimana harus membela, mana yang harus dibela, dan apa yang tidak pantas kita bela. Biarlah kita masyarakat awam, persoalan nasab para habib yang ditengarai palsu itu, kita serahkan kepada mereka yang memang memahami itu. Bukan berarti kita tidak berhak ikut campur. Lebih baik, kita menghindarkan diri. Jangan sampai di antara kita tidak memahami masalah itu menjadi sebab kesalahpahaman masyarakat secara umum. Biarkanlah mereka saja, orang-orang yang kompeten, berdiskusi dan berdebat, serta kalau perlu mereka memberanikan diri tes DNA untuk meyakinkan kita siapa di antara mereka yang layak menyandang sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak hormat kepada orang yang salah. Bagi umat Islam, biarkanlah narasi siap mati yang disampaikan Bahar Smith ini jangan sampai dianggap sebagai ancaman kepada para kiai dan ulama, ancaman kepada Islam. Anggap saja, narasi siap mati itu seperti sebuah kebodohan keledai pengangkut kapas masuk ke dalam sumur, karena terlena menyaksikan keledai pengangkut garam kehausan, enjoy sambil minum dalam sumur. Kita gunakan bila kita betul-betul melawan orang-orang kafir yang pantas dibunuh dalam sebuah perang. Narasi siap mati untuk membela sesuatu yang tak jelas, tak patut untuk didengar oleh umat Islam pada zaman ini. Apalagi, narasi itu dimaksudkan untuk memerangi sesama muslim. Tidak pantas bagi siapapun, terutama para habib yang menggiring opini umat Islam, seakan perdebatan nasab Ba'alawi itu suatu hal yang haram diperbincangkan, sehingga dikesankan ada sebuah kelompok menyerang kelompok lainnya. Silahkan bagi Anda yang memiliki keilmuan untuk membesar-besarkan kitab, membesar-besarkan hujah atau dalil, membesar-besarkan argumentasi ilmiahnya, serta membesar-besarkan nyali untuk siap berdebat terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin Ustman. Setelah semua berakhir, siapkan argumentasi secara terbuka agar publik tahu mana yang benar dan lalu menjelaskan kepada publik agar hilang semua keraguan yang selama ini diyakini kebanyakan umat Islam. Dari sejak dulu, tidak pernah ada sejarahnya perdebatan ilmiah orang-orang alim, para madzhab, mereka membawa kitab lalu diakhiri dengan perang. Dan yang pasti, bahwa kesiapan para habib Ba'alawi, siapapun di antara mereka, sampai hari ini masih ditunggu kesiapannya oleh Kiai Haji Imaduddin Ustman untuk mempertanggungjawabkan tesis beliau yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukanlah turunan Rasulullah atas dasar penelitian beliau pada kitab-kitab nasab. Bila Anda benar wahai para habib, hadapilah tantangan itu dengan keilmuan, bukan dengan memprovokasi umat Islam dengan fitnah bahwa Kiai Haji Imaduddin Ustman adalah penolak nasab Rasul.